Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Elvala Pandanarum Channel ya. Ternak domba Garut di Cilacap. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kelebihan domba Garut dibanding jenis domba yang lainnya. Siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa yang belum subscribe dulu untuk mendukung channel ini agar berkembang dan menebar manfaat lebih luas. Baik teman-teman, seperti kita ketahui bahwa domba itu memiliki ratusan spesies dan varietas yang berbeda. Ada domba yang besar, ada domba yang kecil, ada domba petarung, ada domba pedaging, ada juga domba untuk susu gitu ya. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelebihan. Dan di antara ratusan itu, salah satu jenis domba yang unik adalah domba Garut gitu ya. Ciri khas dari domba Garut yang paling jelas adalah di bagian telinganya. Domba ini telinganya sangat pendek gitu ya, terutama pada yang betina kita lihat itu. Karena untuk yang bejantan itu mereka bertanduk, jadi kita tidak bisa, awalnya kita terkamuflase. Kalau yang jenis betina itu enggak ada telinganya, lucu gitu ya. Tapi kalau untuk yang pejantannya tidak ada telinganya seperti itu, tapi memang untuk sepertinya itu untuk menyediakan space tanduk gitu ya secara alami. Jadi memang domba Garut adalah jenis domba yang tanduknya termasuk besar gitu dan indah gitu ya. Makanya salah satu kelebihan dari domba Garut adalah pejantannya adalah domba paling ganteng gitu ya, domba paling gagah yang ada di seluruh dunia. Untuk pejantannya adalah domba Garut ya. Bagi banyak penggemar domba Garut gitu ya, domba Garut adalah domba paling ganteng. Dan kalau dibandingkan, memang domba Garut dibandingkan dengan jenis domba lainnya secara penampilan itu dia lebih garang, berwibawa, ganteng, dan pokoknya secara penampilan kata orang Sunda kasep gitu ya. Kemudian kelebihan lainnya adalah domba Garut ini dibandingkan dengan domba-domba lainnya yang ada di Indonesia, ini termasuk domba yang agresif gitu ya. Mereka punya mental yang sangat kuat. Makanya di beberapa event domba Garut ini juga menjadi domba aduan gitu ya. Meskipun sebenarnya secara alami mereka itu pejantan itu ingin menguasai keseluruhan kawanan gitu ya. Dia menjadi raja dan pilihannya adalah dengan pertarungan sampai ada yang menyerah atau mati lah kayak gitu. Makanya hanya pejantan yang unggul yang bisa bertahan dan bisa menjadi pemimpin, bisa mengawini domba-domba betina kayak gitu ya. Itu kelebihannya. Untuk ukurannya domba Garut terbilang variasi ya, tapi bisa cukup besar. Untuk kelas A bisa mencapai bobot 1 kintal lebih gitu ya. Di atas setengah kintal itu kelas B, dan untuk bobot setengah kintal itu kelas C gitu ya. Jadi domba Garut juga dengan perawatan yang bagus dan dari genetika, kalau dari genetika yang juara bisa mencapai bobot yang cukup besar gitu ya. Kemudian kelebihan lainnya, secara perawatan domba Garut ini lebih gampang karena dia sangat mudah sekali kita beri makan ya. Untuk di breeding yang lebih banyak pakai menggunakan makanan natural, maka segala jenis rumput tuh domba ini doyan gitu ya. Jadi mudah sekali, dimana hijauan apapun yang kita miliki itu
akan mereka konsumsi gitu, dan termasuk tahan terhadap berbagai cuaca. Jadi berbagai jenis daun, berbagai jenis rumput bagi mereka itu sangat bisa dikonsumsi, termasuk kuat, tidak gampang terkena mencret atau diare. Kemudian kelebihan lainnya gitu ya, untuk di wilayah sini domba Garut itu dari segi harga terbilang lebih tinggi dibanding dengan domba jenis lainnya gitu ya. Tentu yang sekelas gitu ya besarnya. Di sini sapihan pejantan sapihan domba Garut itu harganya di kisaran 1,5 juta untuk tahun 2023 akhir ini ya. Dan biasanya untuk konsumen gitu ya, pembeli itu bisa membeli di kisaran 1,75 juta gitu ya. Itu yang biasa gitu. Untuk peranakan super gitu ya, di usia sapihan ini, sama-sama usia sapihan sekitar usia 3 bulan, itu domba Garut bisa memiliki harga sampai 3,5 juta. Padahal ini mungkin di anakan kelas B gitu ya. Apalagi kalau anakan kelas A itu pasti harganya lebih tinggi. Jadi secara keuntungan finansial dengan waktu kita memelihara gitu ya, untuk domba-domba jenis yang bukan Garut itu, harga Garut ini terbilang cukup lumayan bagus gitu ya. Jadi buat teman-teman yang barangkali mulai berpikir mau melihara jenis domba apa yang cocok, barangkali domba Garut ini adalah domba pilihan yang cukup menarik untuk dibisniskan gitu ya. Selain untuk kesukaan juga, karena sangat menarik, ke domba ini punya penampilan yang sedap untuk dipandang gitu ya, terutama untuk pejantannya gitu ya. Selain itu juga nilai ekonomisnya lumayan tinggi gitu ya, karena pasti berbeda ya harga, misalnya sama-sama domba jantan, sama-sama bandot, sama-sama umurnya, misalnya untuk korban domba biasa dengan domba Garut pasti ada harga untuk kegantengannya, yaitu di tanduk ya, karena tanduknya besar gitu ya. Walaupun tubuhnya sama-sama besar, karena tanduknya ini besar dan kelihatan gagah dan ganteng, maka harga domba Garut biasanya cenderung lebih tinggi. Kira-kira itu barangkali teman-teman sekilas yang kami ketahui tentang domba Garut. Kalau ada yang salah silahkan ayo dikoreksi bareng-bareng. Kalau ada benarnya yuk kita saling mengisi, saling sharing. Silahkan isi di kolom komentar. Salam kenal dari Pandanarum, Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan salam arit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.